berjalan ya. Belum kita pelajari step by step acquisition atau akuisisi bertahap. Dan satu lagi perubahan kepemilikan ya. Kita review dulu change in ownership interest ya. Intinya kita belajar bagaimana membuat laporan konsolidasi pada tahun berjalan ya. Terus akuisisi bertahap atau piecemeal atau step by step acquisition, dan yang terakhir perubahan kepemilikan ya. Coba kita lihat di sini PPT-nya. Sebelumnya sudah dibaca? Mudah-mudahan sudah ya. Oke, jadi apa yang sudah dibaca menimbulkan pertanyaan, terus bingung ya kan, untuk kan ilmu apa yang dibaca ditanyakan ya. Ya mungkin terjawab setelah saya jelaskan. Oke? Ya. Oke, sebelumnya kita sudah belajar interim acquisition ya, akuisisi pada tahun berjalan. Artinya induk perusahaan, akuisisi atau memiliki anak perusahaan tidak di awal atau di akhir tahun, melainkan di pertengahan tahun. Bagaimana dampaknya? Maka induk perusahaan harus membuat penyesuaian terhadap net income dan dividen ya, yang tidak menjadi bagian atau hak bagi si induk perusahaan. Kita mengenal istilahnya, ada namanya laba pra-akuisisi atau pre-acquisition earnings atau income, dan dividen pra-akuisisi atau pre-acquisition dividend ya. Nah, untuk mengeliminasi pre-acquisition income atau pre-acquisition earnings ya, ada dua pendekatan ya, approach or method ya. Yang pertama menggunakan cara yang pertama pre-acquisition income atau earnings, atau bisa kita sebut dengan istilahnya exclude revenue dan expense, mengeluarkan penjualan dan biaya yang tidak menjadi bagian pada saat akuisisi ya. Jurnalnya pre-acquisition income, kreditnya dividen pre-acquisition, kemudian ditambahkan sama jurnal sebelumnya yaitu investment in S dan equity S. Oke, kemudian untuk perhitungan NCI share atau expense ya, berarti persentase kepemilikan NCI-nya dikalikan dengan total net income S. Bagaimana dengan cara kedua, yaitu eliminasi revenue expense, atau kita sebut dengan pendekatan include revenue and expense, memasukkan semua revenue dan expense, kemudian dikurangkan dengan laba sebelum akuisisi ya. Kalau Anda perhatikan ya, income ini kan dapatnya dari sales sama COGS ya, atau expense. Ini kita split income ini sales dan COGS atau expense ya. Untuk menghitung NCI share atau NCI expense ya, berarti persentase kepemilikan NCI dikalikan dengan net income setelah akuisisi. Oke, ini sudah kita bahas sebelumnya. Sekarang kita masuk ke step by step acquisition atau akuisisi bertahap ya. Sebelumnya kita sudah belajar di chapter 2 ya mengenai stock investment in associate ya, investasi saham di entitas asosiasi. Contohnya, awalnya induk perusahaan memiliki saham si anak 10% ya. Kalau 10% berarti si induk menggunakan cost method karena mengacu pada PSAK 55 ya, financial asset. Oke. Kemudian kemudian si induk memperoleh kembali anak 15%. Berarti
saat diperoleh 15%, artinya secara akumulasi kepemilikan itu bertambah, ya, dari 10 menjadi 20%. Kita mengacu pada PSAK 15, ya, guna equity method, ya. Itu sudah kita bahas di PTS. Nah, sekarang bagaimana lanjutannya? Nah, tadinya nggak ada pengaruh, terus ada pengaruh, namun tidak ada kendali, dibeli lagi kepemilikan si anak menjadi ada kendali. Artinya kepemilikan induk sudah over 50%, ya, sudah di atas 50%, ya. Oke, menurut kombinasi bisnis, ya, PSAK 22, ya, ketika si induk memperoleh kendali bukan pada awal saat mengakuisisi si X, ya, perlu dilakukan pengukuran ulang atas investasi sebelumnya, ya. Intinya akuisisi bertahap di mana investasi sebelumnya dilakukan pengukuran ulang pada nilai wajar saat memperoleh kendali, ya. Kemudian baru mengakui adanya keuntungan atau kerugian di laporan laba rugi kalau ada. Oke, saya ulangi lagi. Akuisisi bertahap berarti investasi sebelumnya, ya, diukur ulang, ya, diukur ulang pada nilai wajar pada saat memperoleh kendali dan mengakui adanya keuntungan atau kerugian di laporan laba rugi jika ada. Oke. Contoh, 1 Januari 2016 X membeli 50% saham Y. Berarti Y ini anak perusahaan, subsidiary. Senilai 120.000. Sebelumnya, X sudah mempunyai 20% saham Y yang dibelinya seharga 40.000. Berarti 20% ini investasi sebelumnya. Nilai wajar ini pada 1 Januari 2016 48.000. Jadi nilai wajar saat dia memperoleh kendali 48.000. Fair value NCI pada 1 Januari 2016 80.000 dan nilai wajar net aset yang dapat diidentifikasi 220.000. Karena pada 1 Januari 2016 total kepemilikan saham X menjadi 70% dan diasumsikan mempunyai kendali. Maka X menghitung adanya goodwill sebagai berikut. Oke. Kita bedah soalnya, ya. 1 Januari 2016 kita beli 50% kepemilikan S atau Y, 120. Sebelumnya berapa kepemilikan kita? 20%. 20% ini kan berarti kita belum punya kendali. Ketika kita beli 1 Januari 50%, baru kita dapat kendali. Secara akumulasi kepemilikannya 50 tambah 20 berarti sudah 70%, ya. Berarti per 1 Januari 2016 si induk sudah memperoleh kendali. Per 1 Januari 2016 si induk harus mengukur ulang, ya, investasi sebelumnya. Yang mana investasi sebelumnya? Yang 40.000 ini diukur pada nilai wajar, ya. Berapa nilai wajarnya yang 40.000, yang 20% ini? 48.000, ya. Pembelian 1 Januari 2016 120. Nilai wajar yang sudah dimiliki sebelumnya atau investasi sebelumnya diukur pada nilai wajar 48, bukan 40 lagi, karena nilai wajarnya 28, ya. Ditambahkan menjadi 168.000. Anda perhatikan apakah sudah diketahui NCI-nya atau belum. Kalau sudah, tinggal ditambahkan. Kalau NCI-nya tidak diketahui, berarti kita cari dengan cara implied value di 100%-kan. Ya, oke, ini diketahui NCI-nya 80, ditambahkan 80. 168
ditambah 80 dapat 248. 248 merupakan total nilai saham perusahaan si Y ini. Ya. Kemudian berapa equity saat memperoleh kendali? Berarti per 1 Januari ada equity-nya 220. Ada excess, kita masukkan ke goodwill 28.000. Ya. Ada apa? Akuisisi bertahap di mana investasi sebelumnya harus diukur ulang pada nilai wajar pada saat peroleh kendali dan mengakui gain atau loss di laporan laba rugi. Nah, awalnya investasi sebelumnya 40.000. Dinilai ulang nilai wajarnya berapa? 48. Berarti ada kenaikan nilai saham sebesar 8.000. 8.000 itu diakui ya, diakui sebagai gain. Ya, gain on increase in value of share, ya, untung kenaikan nilai saham. Di jurnal investment pada belikan investment pada cash awalnya kan 120. Kemudian investment pada gain sebesar 8.000. Atau satu jurnal boleh investmentnya 128, cashnya berkurang 120, ya, harga belinya ada gain 8.000 di kredit. Berapa saldo investment? Oke, berarti 40 ditambah 108, awalnya 40 ditambah 108 atau 120 tambah 48, 168, sama saja ya. Intinya diukur ulang. Bagaimana kalau NCI-nya tidak diinformasikan, tidak diketahui? Maka kita 100% kan ya, impact value. Pembelian 1 Januari 2016 120.000, nilai wajar saham atau investasi sebelumnya dari 40 jadi 48 ya, nilai wajarnya 48, 168. Karena tidak diketahui NCI-nya, di 100% kan 168 dibagi 70% dapat 240. Dikurangkan sama equity S-nya 220, maka dapat goodwill 20.000. Ya. Ini cara apa? Contoh yang pertama. P memiliki 90% saham S melalui serangkaian pembelian saham mulai dari 1 April 2016 sampai dengan 1 Oktober 2016. Data mengenai pembelian saham adalah sebagai berikut. Oke. Ya, kita beli 1 April 5%, cost-nya 7.000, 1 Juli 5%, cost-nya 8.000. Nah, pada saat kita beli 5% ini berarti less than 20% menggunakan cost, tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Ya, 1 Oktober ya dimiliki 80%, jadi 80%. Secara akumulasi per 1 Oktober berarti persentase kepemilikan kita sudah menjadi 90%. 90% over 50%. Kalau lebih dari 50% berarti kita memiliki kendali. Dari 1 Oktober atau mulai 1 Oktober si induk sudah diwajibkan menyusun laporan konsolidasi. Bagaimana metodenya? Alternatifnya berdasarkan PES akan 5 bisa menggunakan cost, bisa menggunakan equity. Ya, 80% kita beli berapa? Harganya 210.000. Ekuitas pada saat kita beli 1 Oktober 220.000. Nah, berarti 1 Oktober ini kita sudah memiliki kendali. Investasi sebelumnya harus diukur ulang pada nilai wajarnya. Ya, oke. Kita asumsikan ya, yang pertama ini ya, nilai buku aset neto S sama dengan fair value-nya. Setiap selisih antara cost dan investment dan wajar aset neto dialokasikan ke goodwill ya. Oke, untuk investasi yang dibeli 1 April dan 1 Juli, P menggunakan cost method tidak mempunyai pengaruh yang signifikan. Sedangkan 1 Oktober di samping tetap menggunakan cost method, P harus menyusun laporan konsolidasi. Tadi kan yang 2008 ini kan cost ya. Kita ukur pada nilai wajarnya. Kita asumsikan dengan 2 cara ya. Oke, kepemilikan P sekarang menjadi 90%. 5, 10 tambah 80, 90%. Dan cost dari investasi 225. Dari mana? 7.000 tambah 8.000, 15.000 tambah 200, 10.000, 225. Pak, tadi bukannya ini
sebesar nilai wajar kan masih cost. Oke, asumsi pertama ya, 7.000 dan 8.000 cost sama dengan fair value-nya. Berarti kalau costnya 7.000, fair value juga 7.000. 8.000 cost berarti fair value juga 8.000. Kita asumsikan yang pertama dulu ya. Berarti kalau ini 7.000, 8.000 ini dianggap fair value, 15.000 ditambah 210 menjadi 225. Karena tidak ada NCI, kita bagi 90% menjadi 250.000. Ya, asumsi nilai wajar kepemilikan sahamnya 5% dari pembelian 1 April dan 5% dari pembelian 1 Juli sama dengan cost-nya. Oke, dikurangkan equity saat peroleh kendali 220 dapat goodwill sebesar 30.000. Oke, kalau di situ ada diketahui nilai wajarnya ya 7.000 dan 8.000 ini tidak sama dengan cost-nya, anggaplah 7.000 ini menjadi nilai wajarnya 9.000. Kemudian 1 Juli 5%, 8.000 cost, nilai wajarnya berapa diukur ulang? Yaitu 10.500. Jadi kalau kita tambahkan 9.000 tambah 10.500, 9.000 tambah 10.500 tambah 210 dapat 229.500. Tidak ada NCI dikalikan dibagi dengan 90% dapat 255.000 ya. Goodwill-nya 255 kurang 220 akan ketemu angka 35.000 ya. Oke. Jadi nilai wajar itu enggak selalu beda dengan cost, enggak selalu tinggi ya. Jadi fair value itu enggak selalu tinggi dari cost, tidak selalu rendah ya. Bisa saja dia sama. Oke. Oke, untuk mempermudah pembahasan berikutnya, kita anggap ini fair value dan cost-nya sama ya, 15.000. Oke. Nah, untuk yang sekarang belum di ACC Pak, belum lihatnya. Presentasi ya. Ya. Iya Pak. Oke, nah Oktober kan memasukkan revenue dan expense-nya ya. Oke, kalau seperti cara pertama, cara kedua ya, berarti memasukkan revenue dan expense. Iya. Berarti SAS dan COGS-nya. Tadi kita memperoleh kendali, mewajibkan membuat nyusun laporan konsolidasi kan dari Oktober ya, betul nggak? Ya. Oke, berikutnya kalau kita lihat sales ini kan 150 untuk 1 tahun. Ya, sedangkan jurnal ini kan sales yang pre, cost COGS yang pre, expense juga yang pre. Berarti yang pre-nya berapa bulan? 9 bulan. Ya, 9 per 12 kali 150.000 ya. Dapat 112.500. Begitu juga untuk COGS ya. 110.000 per tahun. Yang belum akuisisi berapa? 9 bulan. Berarti 9 per 12 ini tebus 30.000. 82.500. Ya. Untuk RE beginning-nya menurut Anda RE beginning yang 90.000 ini 1 Januari atau 1 Oktober? Di bukan 1 Oktober, tapi 90 ini pindahkan ke sini, 90 capital stock 100. Ada goodwill dari 30 ya, untuk mencari investment in S-nya, berarti Anda tambahkan yang di debit ya, 112 tambah 90, tambah 100, tambah 30, dikurangi COGS 82 ya, 5, baru dikalikan dengan 90 ya, dapat investment ini belajar kita ya. Nah, kalau cara kedua berarti untuk menghitung NCI atau expense-nya persentase kepemilikan dikali dengan total atau setelah akuisisi? Setelah akuisisi. Naikkannya berapa? 40.000 uang full year.
Berarti dari 1 Januari sampai 31 Desember. Kalau setelah akuisisi berarti 1 Oktober sampai 31 Desember. Berarti 3 bulan, ya. 3/12 atau seperempatnya. 40.000 kali seperempat kali dengan kepemilikan 10%, ya, 1.000. Di sini tidak ada dividen yang dibagikan, ya. Oke, ini sudah kita pelajari yang minggu lalu. Oke, itulah akuisisi bertahap, ya. Intinya investasi sebelumnya harus diukur ulang pada nilai wajar saat memperoleh kendali dan mengakui gain atau loss di laporan laba rugi kalau ada. Ya, oke. Kita masuk ke change in ownership, ya, perubahan kepemilikan. Nah, perubahan kepemilikan secara garis besar ya dipengaruhi oleh aktivitas 2 entitas, ya. Yang pertama aktivitas induk perusahaan, yang kedua aktivitas anak perusahaan, ya. Jadi kalau si induk melakukan aktivitas, katakanlah aktivitas penjualan kepemilikan saham, terus pembelian saham, maka akan berubah kepemilikan si induk tersebut, ya, perubahan kepemilikan. Tapi kalau si anak juga melakukan aktivitas seperti penerbitan tambahan saham, membeli saham trisuri, juga mengakibatkan perubahan kepemilikan, ya. Oke, kita masuk dulu aktivitas si induk, ya. Aktivitas induk, berarti aktivitas induk ini bisa menyebabkan perubahan kepemilikan. Aktivitas yang seperti apa? Yaitu aktivitas penjualan, aktivitas pembelian saham, ya. Masuk kita ke penjualan kepemilikan saham dulu. Oke, sebagai ilustrasi, awalnya induk punya kepemilikan 80%. Kalau punya kepemilikan 80%, induk punya kendali nggak? Punya. Punya 80%. Kemudian bisa saja suatu saat si induk menjual kepemilikannya 40%. Berarti sisa berapa? 40%. Artinya apa? Oke, dari adanya kendali kemudian dijual kepemilikan sahamnya menjadi tidak ada kendali. Ya. Oke. Yang kedua, awalnya induk punya kepemilikan 80%. Kemudian dijual, ya, kepemilikan sahamnya 20%. Sisa 60%. Ya, 80% punya kendali. Dijual 20%, sisa 60%, apakah punya kendali atau itu udah hilang? Masih punya. Kesimpulannya, ya, ketika si induk perusahaan menjual kepemilikan saham, ya, bisa menyebabkan hilang kendali dan bisa menyebabkan tidak hilang kendali. Jadi bagaimana perlakuan akuntansinya? Oke, ya, menurut PSAK 65, ya, ketika si induk menjual kepemilikan sahamnya, ya, dan menyebabkan hilang kendali, pada saat itu si induk tidak diwajibkan menyusun laporan keuangan konsolidasi. Kemudian, ya, transaksi penjualan saham tersebut, ya, si induk akan mengakuinya sebagai gain atau loss, laba atau rugi di laporan laba rugi, ya. Itu kalau hilang kendali. Bagaimana kalau si induk menjual kepemilikan tetapi kendalinya masih dipertahankan? Berarti si induk masih diwajibkan menyusun laporan keuangan konsolidasi. Kemudian si induk tidak boleh mengakuinya sebagai gain atau loss, melainkan dimasukkan dalam transaksi ekuitas. Ya, transaksi itu bagaimana? Berarti kita menggunakan akun additional paid in capital atau EPIC. Ya. Hilang kendali, akui gain loss.
tidak hilang kendali, berarti masuk ke epic. Itu intinya. Oke? Kita mulai dulu contoh soal yang tidak hilang kendali. Ya. Tanggal 1 Januari 2016, P membeli 70% saham S 720. Secara kas, nilai wajar aset neto S yang dapat diidentifikasi adalah 90. Nilai wajar dari MCI 420. Ya, berarti MCI sudah diketahui. Dari transaksi ini timbul goodwill sebesar 180. Dari mana? Oke, berarti total nilai saham perusahaan berapa? 720 tambah 420, 1140. Dikurangi sama equity S 90, ada aksesnya ke goodwill 180. Oke, itu 1 Januari 2016, 70% kepemilikannya. 31 Desember 2016, P menjual 10% saham S ke MCI senilai 130. Nilai tercatat aset neto pada saat itu 170. Bagaimana P akan memperlakukan transaksi ini? Oke. Supaya lebih jelas, saya ke Excel-nya. Berarti kita beli ya? Berarti kita jual, benar nggak? Dari 70% dijual 10%, sisa berapa? 60%. Arti kendalinya masih dipertahankan, ya. Arti transaksi ini tidak ada gain atau loss, laba rugi, melainkan masuk ke transaksi ekuitas atau equity. Itu intinya ya. Oke. Kita dulu berapa total nilai saham perusahaannya? Karena ada MCI-nya, berarti tidak kita 100%-kan. Dapat 1140. Equity S saat sisi berapa? 960. Ada akses ke goodwill 180. Jual kita, betul nggak? Si induk akan menjual kan? Berarti nanti kita jualnya apa nak jurnalnya? Berarti cash pada investment, betul nggak gitu? Iya. Ya, kita berkurang, benar? Iya. Yang itu konsepnya ya. Kalau kita beli berarti investment pada cash, ya. Kalau kita jual berarti cash pada investment, itu intinya. Oke. Dapat 780. Kalau kita menjual, kita berpatokan pada net asset pada saat kita menjual atau net asset terakhir, ya. Kita cari equity S pada saat penjualan yang 10% ini. Oke. Ekuitas awal berapa? 90. Ya kan? Ekuitas S ini kan berubah kalau ada net income, kalau ada dividen, benar nggak? Ya, berarti ekuitas awal ditambah net income dikurangi dividen dapat ekuitas akhir, ya kan? Iya, Pak. Nah, kalau rumusnya ini ya, kita berpatokan pada ekuitas S-nya. Berarti dapat 170. Oke. Kalau kita jual, berarti kita terima dong. Berarti nilai wajar dari imbalan yang diterima. Kalau kita beli, berarti nilai wajar imbalan yang diberikan. Kalau kita beli, kita kasih kas. Kalau kita menjual, berarti kas diterima kan? Nilai wajar imbalan yang diterima. Berapa kita jual 10% ke MCI? 130. Ya, ini berarti harga jualnya. Ya kan? Harga jual. Book value atau nilai tercatat investasinya berapa yang dijual? 125. Dari mana 125.000 ini? Oke, 10%, ya, 10% dikalikan sama net asset pada saat terakhir, ya, pada saat sebelum jual, yaitu 170 ditambah sama unamortized excess 180. Oke? 10% dikalikan dengan net asetnya sebelum dijual, ya, ditambahkan sama unamortized excess-nya. Dapat 125. Book value 125. Harga jual 130. Kita jadi 30. Kita untung rugi. Untung 5.000. Tapi 5.000 ini kita masukkan ke transaksi
ekuitas, ya, kita masukkan kalau untung 5.000. Paham ya? Ke Epic bukan ke game ya. Kalau dia kan rugi ya. Tapi ke Epic. Epic ini kan ke ekuitas kan? Oke, 5.000 ya. Kemudian dengan soal yang sama, bagaimana kalau tidak diketahui informasi NCI-nya ya? Si P membeli 70% saham S senilai 700 juta. Secara kas, nilai wajar aset neto S yang dapat diidentifikasi 960 juta. Dari transaksi ini timbul goodwill sebesar 40 juta ya. Dari mana? Oke, total nilai saham perusahaan berarti impact value ya. 700 dibagi 70%. Dapat 1 juta. Kemudian equity S-nya 960. Ada excess, unamortized excess-nya atau goodwill dimasukkan 40. Oke. Kita kalau menjual berpatokan pada net asset ya, net asset CS. Berapa? Awalnya 90 ditambah net income dikurangi dividen dapat net asset sebelum dijual 170 atau ini book value-nya atau nilai tercatatnya ya. Kita jual berapa persen? 10% ke NCI 130. Berarti nilai wajar imbal yang diterima atau harga jualnya 130. Sedangkan nilai tercatat investasi yang dijual, nilai bukunya 111. Dari mana 11? 10% dikalikan dengan 170, 1.070 ditambah dengan unamortized 40.000 ya. Book value-nya 111, harga itu 130. Berarti kita ada laba sebagai kenaikan ekuitas 19.000. Kita jurnal, intinya kalau menjurnal penjualan cash per investment ya, cashnya 130, investmentnya 111, labanya kita masukkan ke ekuitas Epic ya 19.000 ya. Itu penjualan yang tidak menyebabkan hilangnya kendali ya. Kendalinya masih dipertahankan. Berarti si induk masih diwajibkan menyusun laporan keuangan konsolidasi. Kemudian transaksi penjualan ini tidak boleh diakui sebagai gain atau loss dalam laba rugi, melainkan ya masuk ke transaksi ekuitas. Halo, masih bersama saya? Masih, Pak. Iya ya, itu penjualan tidak hilang kendali. Sekarang bagaimana kalau penjualan yang menyebabkan hilang kendali? Ya. Contoh, 1 Januari 2015, Prita memiliki 9.000 lembar saham, 90% Sinta, yang diperoleh dengan harga $25 per lembar. Sinta memperoleh net income tahun 2015 sebesar 60.000 dan tidak membagikan dividen. 1 Januari 2016, Prita menjual 6.000 lembar saham S dengan harga $30 per set. Bagaimana jurnal yang dibuat oleh P untuk mencatat transaksi penjualan ini? Anda perhatikan, kira-kira berapa outstanding stock Sinta, saham yang beredar? 9.000 bagi 90% berapa? 10.000 kan? 2.000 ya, Pak. 10.000 yang beredar dimiliki oleh 9.000, berarti dimiliki oleh NCI 1.000. Oke. Kemudian si Prita ini 1 Januari 2016 menjualnya 6.000. Berarti sisa berapa lagi? 3.000 dong, ya kan? 3.000 dibagi 10% berarti berapa persentase kepemilikannya? 30.000 kan? Awalnya kita miliki 90%. Setelah kita jual menjadi 30%. Benar? Ya, tadinya punya kendali, sekarang tidak punya kendali ya. Bagaimana peraturan PSAK? Oke. Berarti kita punya 9.000 ya.
kita jual 6.000, sisa 3.000. Yang 3.000 lembar saham yang kita tekankan itu pun harus diukur ulang sebesar nilai wajarnya. Oke? Kalau kita lihat di buku seperti ini, cash value Sinta sebelum penjualan 250 tambah 60 dapat 310. Dari mana 50 nak? 9.000 kali 25 pada saat beli berapa? Berarti berapa tuh? 9.000 kali 25. 225, Pak. 225. Nggak ada NCI-nya kan? Ya. Berarti 100%-nya berapa? Dibagi 90% dapat 250. Paham di sini? Sama net income 60 dapat 310. Dijual nilai ini equity S ya pada tanggal 1 Januari 2016 atau akhir 2015. Wajar yang diterima berapa harga kita menjual? 6.000 kali harga jualnya 30, 180. Nilai wajar lembar saham nilai wajar investasi di sini nggak diketahui nilai wajarnya, berarti kita pakai yang harga jualnya 30, dapat 90.000. Untuk NCI-nya 10% dikalikan sama 310, 31.000, dapat 301. Kita bandingkan sama 310, ternyata kita loss 9.000 ya. Loss ini ya kita bagi menjadi realized dan unrealized ya. Jadi kayak 180, realized 6.000, unrealized 3.000, investment in S 189. Mungkin Anda bingung ya kenapa seperti ini, benar nggak? Ya, coba saya ya. Tadi gimana kata kuncinya nak? Kalau kita menjual hilang kendali ya kan? Terus sisanya itu harus diukur ulang pada nilai Wajar. Nah, ini saya permudah supaya Anda mengerti maksud dari buku ini ya. Berarti penjualan hilang kendali. Oke. Awalnya punya 9.000 ya. Berarti cost of investment 90%-nya 225.000 ya. Equity S atau impact value-nya 250 ya. 225 dibagi dengan 90%. 250. Kita tadi ngapain? Cari dulu ekuitas S, benar nggak? Sebelum dijual kan? Iya, Pak. Oke. Ditambah net income 60 dikurangkan dividen dapat ekuitas S 31 Desember 2015 atau 1 Januari 2016. Intinya dia sebelum dijual 310. Oke. Nah, sekarang kita split. Dari 9.000 dijual berapa? 6.000. Ya. Nilai wajar imbal planetnya berapa? Berarti 6.000 dikali dengan 30. Iya. Jadi paham ya, 140. Berapa sih book value penjualan, book value investasi yang dilepas sebesar 6.000 lembar ini? Ya kan kita jual kan 6.000. Iya, Pak. Bandingkan sama yang 6.000 juga dong, benar nggak? Iya, Pak. Ya. Nah, cara mencarinya, berarti kan 6.000 ini kita lepas 60%. 60% kita kalikan sama equity S-nya, ya. 310, berarti ini nggak ada excess ya, maksudnya nggak ada excess. Berarti book value-nya yang kita lepas 186, ya yang kita jual. Book value 186. Sedangkan yang kita terima berapa uangnya, harga jualnya? 180. Rugi dong. Rugi 6.000. Iya, Pak. Iya, Pak. Berarti bagaimana yang sisa 3.000 tadi? Nah, 3.000 itu harus diukur ulang pada nilai wajarnya. Oke, nilai wajar investasi yang tersisa berapa? Oke, berarti sini 3.000 dikali dengan 30. Tetapi kalau Anda di soal lain, kalau disebutkan nilai wajar 3.000 lembar adalah 35. Nanti nak? Berarti Anda pakai angka 35. Kalau dia secara eksplisit, ya secara eksplisit nggak disebut nilai wajarnya, berarti kita pakai harga jualnya. Sampai sini bisa dimengerti? Bisa. Ini nilai wajar 3.000 lembar 35. Berarti Anda pakai 35 di sini, 3.000 kali 35.
Tapi kalau nggak disebutin nilai wajarnya, berarti Anda pakai harga jualnya yang 30, ya. Jika nggak disebutkan nilai wajarnya, oke, berarti 3.000 kali 30, 90.000. Sedangkan nilai tercatat investasi yang 3.000 itu berapa? Berarti 30%-nya dong, dikali dengan 310. Ya, dapat 93. Book value yang 3.000 yang kita lepas 93. Nilai wajarnya berapa? 90. Berarti ada rugi atas pengukuran kembali 3.000. Kita jumlahkan 6.000 tambah 3.000, 9.000 ruginya kan? Oke. Setelah itu yang 6.000 ini sudah dijual, yang 3.000 kan belum. Kalau sudah terjual berarti sudah realize dong, benar nggak? Kalau yang 3.000 kan belum terjual, berarti unrealized. Sampai ini paham konsepnya? Ya, Pak. Ya. Oke, kalau udah realize ya, berarti kita jurnal seperti ini. Nah, realize cash dulu ya, kita jual cashnya berapa? 180, ya kan? Investasi kita berkurang dong, kan kita jual sebesar book value-nya 186, ya. Karena kita jual berarti sudah realize, tapi dia rugi, jadi debit, realize closing loss-nya. Yang 3.000 ini kan belum terjual, berarti belum dapat kas dong, ya kan? Tapi dia rugi, ya. Dia unrealized pada investment, mengurangi investment 3.000. Kalau kita gabung cash, realize, unrealized, investment. Sampai sini bisa dipahami? Ya, cara ini atau bisa menggunakan cara yang tadi. Bisa dimengerti ya? Insya Allah, Pak. Oke ya, kita bisa menggunakan cara ini. Sama saja. Ya, kalau Anda bingung, kita dari Excel tadi. Oke. Kalau kita disuruh menghitung berapa sih investment in S-nya setelah kita jual, ya, berarti kita jual dari awal 9.000 dikali dengan 25, ya, saat kita memperoleh 90%, investment in S pada cash 225. Kalau kita menggunakan metode ekuitas, berarti ketika net income sama dividen mempengaruhi investment dong, ya kan? Net income-nya berapa? 60.000. Berarti investment pada income 54.000. Nah, kebetulan sini nggak ada dividen, ya, berarti nggak ada angkanya. Baru kemudian kita jual, ya. Kita cari saldo investment in S 1 Januari 2016, tinggal ditambahkan aja. Awal 25, ditambah net income, dikurangkan penjualan 186, terus dikurangkan rugi pengukuran kembali 3.000, ya, dapat 90.000. Ini kemudian ekuitas. Kalau kita menggunakan metode apa? Cost, ya, biaya. Berarti tidak ada net income bersama dividennya, ya. Dividennya 0, ya, akan sama hasilnya juga 90.000, ya. Oke, itulah penjualan baik yang apa namanya? Hilang kendali maupun Masih kembali. Mana? Kalau hilang kendali masuk ke geng-geng kalau masih ada masuk ke ya. Oke. Nanti bisa saja nanti permasalahan khusus kan tadi kan 30% ya. Ya kan, Nak? Iya, Pak. 30% berarti bisa kita klasifikasikan dia ke PSAK berapa? 15. Iya, Pak. Ya, 25% kan? Iya, Pak. Berarti dia investment in associate. Atau nanti bisa sisanya itu 20%. Berarti kita nanti sisanya itu diklasifikasikan apa namanya? Mengacu pada PSAK 55. Bisa trading, bisa available for sale atau non trading, ya. Itu kembali lagi Anda ke chapter 2. Oke. Itu penjualan. Kita masuk ke pembelian, ya. Pembelian lanjut tadi akuisisi bertahap, ya. Sekarang kita membeli tapi hanya mempengaruhi persentase kepemilikan saja. Contoh, kalau dia tidak mempengaruhi kembali, gimana tuh maksudnya, ya? 1 Januari 2016, P membeli 70% saham S senilai 720.000 secara kas. Nilai wajar dari aset neto S yang dapat
identifikasi 90 wajar dari NCI 420. Oke, sama lagi soalnya ya. Dari transaksi ini timbul goodwill sebesar 180.000. P membeli lagi 10% saham S dari NCI 170. Nilai tercatat aset neto pada saat itu 170. Bagaimana P memperlakukan tambahan perolehan kepemilikan saham? Oke. Coba diekses saja supaya ada lebih jelas. Tadi kalau kita beli, kalau kita jual, berarti kita berpatokan sama equity. Iya, Pak. Ya, sekarang kita beli. Kalau kita beli, kan jurnalnya apa? Investment ada cash, ya kan? Nah, kita beli dari siapa? Dari NCI kan? Iya, Pak. Berarti kita berpatokan pada saldo akhir NCI sebelum kita beli, ya. Kalau kita jual, kita berpatokan pada equity S, ya, sebelum kita jual. Kalau kita beli, ya sebenarnya tidak bingung, kalau kita beli, kita berpatokan pada saldo NCI sebelum dibeli, ya. Contoh tadi seperti ini. Total nilai saham perusahaannya 1140. Berarti 720 tambah 420 sudah kita tahu ya NCI-nya ya. Equity S-nya berapa? 960. Ada excess atau goodwill-nya 180. Oke. Masih kita dari equity S dulu. Equity S awalnya berapa nak? 90. Ya kan? Ditambah sama net income, dikurangi dividen, dapat equity S 170. Kalau ekuitas naik, berarti kan ada bagian untuk CI sama NCI, benar nggak? Iya, Pak. Nah, dari kenaikan 110.000 ini, berarti si NCI menerima dong bagiannya 30%, ya kan? 110 dikali dengan 30%. Berarti saldo NCI bertambah dong 33. Bisa dipahami di sini? Bisa, Pak. Kita beli sama NCI, ya kan? Baru kita carikan berapa saldo akhir NCI sebelum beli, ya? Oke. Saldo awal NCI berapa? 420. 420. Oke. Ini di awal Januari. Di akhir tahun saldo NCI berubah dong, karena seiring kenaikan dari ekuitasi S. Ekuitasinya naik berapa nak? 10 kan? Berarti bagian NCI kan 30%-nya. Dapat ketiga dong. Berarti menambah dong kayaknya 420 tambah ketiga jadi 453. Ya? Iya, Pak. 453. Nah, jumlah 453 ini berarti nilai buku atau nilai tercatat si NCI sebelum dibeli oleh si P. Si P belinya berapa? 10%. Ya kan? Dibeli harga berapa? 170. Oke. Kalau kita jual kan nilai wajar imbalan yang diterima. Kalau kita beli kasih kita keluar dong. Nilai wajar imbalan yang diberikan. Berapa kita berikan? 170. Harga 170.000 ini untuk memperoleh investasi si anak. Benar nggak? 10%-nya. Berapa lagi investasinya? Si anak? 453. Dari 453 ini kan dimiliki 30%. Kita belinya berapa? 10%. Berarti 10% per 30% atau 10 per 30 dikalikan dengan 453. Bisa dipahami? Ya? Halo, bisa dengar suaranya? Masih, Pak. Kalau seandainya beli 20% gimana? Berarti kan si anak kan 30% dimilikinya, berarti 20 per 30. kalikan sama NCI ini. Bisa dipahami ya? Oke. Nilai buku NCI 151. Ya. Kita beli 170. Anggap gini, kita punya peralatan, ya, punya orang yang harga barang 151, harganya 151. Ini nilai bukunya. Kita beli 170, kira-kira rugi atau laba? Rugi, ya. Nah, rugi sebagai penurunan ekuitas, ya, 19.000.
Kenapa? Karena kendalinya masih dipertahankan kan, hanya mempengaruhi persentase saja ya, kendalinya masih ada ya. Kalau kendali masih ada, berarti dia transaksi ekuitas ya, masuk ke FI. Kalau beli berarti investment pada kas ya. Berapa kas tadi? 170. Nilai bukunya 151 yang kita terima ya. Rugi masukkan debit. Sekarang bagaimana pembelian tapi informasi MCA-nya tidak diketahui? Ya, berarti dibeli 70% saham S 700.000. Nggak diketahui MCI-nya. Oke, berarti kita value. Total nilai saham perusahaannya 1.700.000 dibagi 70%, dapat 1 juta. Kira-kira berapa MCI-nya? Awal 1 Januari. Berarti 30% yang berapa? Iya, Pak. 30% itu berarti 300.000. Di sini. Oke. Dengan hal yang sama, goodwill-nya ada 40.000 ya. Ekuitasnya naik 110 karena ekuitas S naik 10. Si NCA juga menerima bagian sebesar kepemilikannya yaitu 30%. 10 kali 30% dapat 33 ya. Nilai akhir MCI sebelum dibeli oleh PT 333. Oke. Nilai wajar yang diberikan harga bukunya berapa? 120. Harga 20. Sedangkan nilai bukunya 111. Dari mana 10 per 30 kali 333. Ya, dapat 9.000. Ya. Dapat 11 kalau kita selipkan harga beli sama bukunya kita mengalami rugi ya sebagai penurunan ekuitas ya. Rugi berarti masukkan ke debit ya. Ini cara pertama ya untuk menghitung rugi atau laba. Ada lagi cara berikutnya, jadi ini itu Anda pahami aja ya. Cara berikutnya kita menghitung dari ekuitas S keseluruhan ya. Oke, Anda pahami ini pembelian tidak hilang kendali ya. Saya share ini. Itu dari aktivitas si induk ya, jual dan beli. Sekarang bagaimana aktivitas dari si ya? Nah, bisa juga dia melakukan penerbitan tambahan saham atau bisa juga dia melakukan saham treasury ya. Nah, aktivitas yang dilakukan oleh anak tersebut bisa juga mempengaruhi perubahan kepemilikan si induk ya maupun NCI. Oke. Kita masuk dulu ke dim disposal. Yang dimaksud dengan dim disposal, hilangnya kendali induk perusahaan atas anak perusahaan yang terjadi karena anak perusahaan menjual lagi sahamnya ke pihak luar. Si induk tidak memanfaatkan preemptive right-nya ketika anak perusahaan menerbitkan sahamnya. Oke? Oke, ini Anda sudah belajar di intermediate AKM ya. Mengenai right issue, masih ingat right issue? Masih, Pak. Apa benar right issue, nak? Hak untuk mendapatkan saham tambahan. Iya, ya. Right issue ya, berarti ada penerbitan tambahan ya, saham tambahan ya. Oke, jadi menurut peraturan undang-undang ya, kalau Bapak PAM atau sekarang OJK ya, pemegang saham itu memiliki hak yang namanya preemptive right. Apa tuh preemptive right? Hak yang diperoleh oleh pemegang saham untuk menerima penawaran terlebih dahulu. Ya, menerima penawaran terlebih dahulu ketika si anak melakukan tambahan saham ya, tambahan penerbitan saham. Ya, itu namanya preemptive right. Ya, apakah si induk diwajibkan menggunakan hak tersebut? Enggak ya. Bisa saja si induk memanfaatkan preemptive right atau mengabaikannya. Ya, kalau si induk menggunakan haknya untuk membeli tambahan saham yang diterbitkan oleh si anak, berarti kendalinya masih diperoleh. Apa maksudnya? Masih dipertahankan kendalinya kan kalau dia membeli lagi? Oke, tetapi kalau si induk
tidak mau membeli lagi saham tambahan dari si anak bisa menyebabkan yang pertama kendalinya hilang, ya. Kenapa? Karena persentase, ya. Atau yang kedua kendalinya masih ada, tapi persentase kepemilikannya berkurang, ya. Nah, kita masuk yang dim disposal. Yang dim disposal ini berarti hilang kendali oleh si induk karena kepemilikannya terdilusi. Si induk tidak memanfaatkan primitive right-nya. Ya, contoh, si P memiliki 600.000 lembar dari 1 juta lembar saham S. Berarti kepemilikan awalnya 60%, 600 dibagi 1 juta, ya kan? Kemudian si anak ini membutuhkan pendanaan dari luar. Kalau si anak melakukan pendanaan kan bisa menjual obligasi, bisa menjual saham, benar nggak? Halo? Iya Pak, iya Pak. Pendanaan, makanya si anak dia melakukan penerbitan saham, ya. Berapa diterbitkan sahamnya? 500.000. Si induk tidak membeli 500.000 ini, akhirnya si anak menjual ke investor lain. Ketika si anak menerbitkan saham 500.000, berarti kan si anak menjualnya gimana? Berarti kita dapat kas dong, kas pada saham, benar nggak? Iya Pak. Ya kan? Di saham si anak ketika diterbitkan bertambah. Tidak bertambah, lembar sahamnya juga bertambah, benar nggak? Iya Pak. Ya, sedangkan si induk kepemilikannya bertambah lembar sahamnya, ya sebesar 600.000 aja, ya. Jadi sekarang berapa kepemilikannya? 600.000 dibagi dengan 1.500.000. Sekarang kan yang berada kan 1.500.000, ya. Berarti 40%. Awalnya induk punya 60%, sekarang 40%. Kepemilikannya terdilusi. Tadinya ada kendali, sekarang tidak ada kendali, ya. Saat tidak ada kendali, si induk menghentikan atau tidak diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi dan menghentikan pengakuan aset termasuk goodwill, ya, dan liabilitas investasi, ya. Oke. Saat memiliki 60%, net aset si S 120. Ada goodwill 15.000. Goodwill ini 60%-nya. Ya. Oke. Kemudian si S menerbitkan 500.000 lagi. Dapat 80.000, tapi untuk investor lain. Kepemilikan si P kan 40%, tapi ekuitas S kan bertambah. Dari 120 ditambah 80 menjadi 200.000. Nah, untuk menghitung laba atau rugi dari dim disposal, bagaimana? Kita hanya membandingkan sebelum dan sesudah penerbitan saham oleh si anak, ya. Kepemilikan P di S sebelum menerbitkan saham berapa kepemilikannya? Oke, kan awalnya kan 60%. 60% dikali equity S berapa? 120, ya. Kemudian ditambahkan 15.000. Dapat 87. Setelah penerbitan berarti 40%. Ekuitasnya sudah 200. Untuk goodwill dibagi secara proporsional, ya, 40/60 kali 15.000 dapat 90.000. Meskipun kepemilikan si P terdilusi atau berkurang, ya, tetapi dia investmentnya tetap bertambah, ya, 3.000. Investment in S pada gain 3.000. Kenapa bukan ke EPIC? Karena ini sudah hilang kendali, masuk ke gain atau loss. Kalau tidak hilang kendali, berarti masuk ke transaksi ekuitas atau EPIC. Ya, itu dim disposal. Bagaimana tadi penerbitan saham tambahan oleh si anak dibeli seluruhnya oleh induk, berarti kan persentase kepemilikannya naik kan, betul nggak? Naik, ya, tapi dia masih memperoleh kendali. Oke, bagaimana kalau si anak yang membeli semuanya? Berarti tadi kan kasusnya dua, bisa hilang kendali atau persentasenya berkurang, tapi kendalinya masih diperoleh. Bisa dipahami nggak?
Bisa, Pak. Atau yang ketiga, induk dan anak sama-sama beli sesuai dengan proporsionalnya atau prorata. Oke, tadi kita udah ngomongin hilang kendali, kita sebut istilahnya dim disposal. Sekarang, bagaimana kalau si induk membeli semuanya? Otomatis nambah dong kepemilikan si induk, ya. 1 Januari 2015, P membeli 14.000 lembar saham S 70%. Partnya 10, senilai 20.000. Stop sampai situ. Nah, berarti berapa outstanding stoknya yang beredar? Saham yang beredar punya si S. 14.000 bagi 70%, 20.000. Ya kan? Iya, Pak. Yang beredar dimiliki oleh siapa namanya? Si induk 14.000. Berarti dimiliki oleh siapa satu lagi? NCI 6.000. 6.000. Ekuitas S saat itu terdiri dari common stock 200, AC 30, dan RE ada nggak? Impact value karena nggak ada NCI-nya, 210 dibagi 70% dapat 300. Equity S-nya 200 tambah 30 tambah 50 dapat 80. Ada excess, kita alokasikan di soal katanya masukkan ke lab, ya 20.000. Kemudian selama tahun 2015 ada net income sebesar 70.000. Berarti bagian si induk berapa? 70%-nya 49 investment pada income. Kalau kita hitung saldo investment in S di akhir tahun 2015 berapa? Awalnya berapa? 210 kan 70%? Ditambah investment awal, tadi kan investment in S 210, investment pada income 49, berarti 210 tambah 49 dapat 25. Kemudian 1 Januari 2016 si anak menerbitkan saham tambahan dan si induk memanfaatkan primitive right-nya. Ya, berapa diterbitkan oleh si anak? Yaitu 4.000. Oke? Jadi sekarang berapa yang beredar saham si anak? 20.000 tambah 4.000? 20. Dari 24.000 itu dimiliki oleh si induk, berarti 14 tambah 18.000. 18.000. Ya, otomatis persentase kepemilikan induk dari 70% increase ya menjadi 75%. 18 dibagi 24, 75%. Kendalinya tetap dipertahankan, persentase kepemilikannya meningkat. Ya, oke. Dibuat oleh ini jurnalnya investment pada cash 88, yang atas 4.000 ini. Ya, oke. Kemudian bagaimana kita cari laba atau ruginya? B-nya ini nggak hilang kendali. Berarti masuk mana? Masuk ke epic nanti ya enggak? Kalau kendali itu masuk ke gain. Bagian kepemilikan P di penambahan saham 70% berapa? Kan 70%-nya, ya kan? Kemudian diterbitkan lagi oleh si anak, dibeli oleh si induk. Sekarang menjadi 75%. Kita hitung lagi 300 ditambah 70 ya, dan ini masih 100% ditambah 88 ya, dikalikan sama kepemilikan sekarang 75% dapat 343. Anda kurangkan dapat book value 84.500. Berapa yang dibayarkan? 88.000. Akhirnya ketemu penurunan ekuitas ya sebesar 3.500. Menurut ekuitas berarti investment berkurang ya, epic pada investment 3.500. Gimana kalau dibeli seluruhnya oleh NCI? Ya, berarti si induk tetap 14.000 kan? Nggak bertambah? Iya, Pak. Ekuitas yang lembar saham yang beredar punya si S bertambah atau berkurang? Ya bertambah kan yang menerbitkan, benar nggak? Iya, Pak. 20 tambah 4, 24.000. Berarti berapa pekan setelah si S menerbitkan saham? Berarti 14.000 dibagi 24.000 ya. Sekarang kepemilikan si P setelah si S menerbitkan saham tambahan dan dibeli oleh NCI 58,33%. Berarti kendalinya masih dipertahankan ya. Kita masuk nanti transaksi ekuitas ya. Kita hitung sebelum 70%-nya tadi 259, yang 58,3%-nya 267.
ada penambahan ekuitas 8.000. Berarti masuk ke EPIC ya, investment pada EPIC. Oke, nggak susah ya. Oke, sekarang kita masuk ke saham Trisuri. Nah, saham Trisuri ya, saham yang dibeli lagi ya, benar nggak? Iya, Pak. Oke, saya cek kalau untuk mencari outstanding stock gimana caranya? Gimana caranya? Common stock bagi jumlah common stock bagi par value, Pak. Ya, maksud saya untuk mencari apa? Saham yang beredar gimana caranya? Berarti issued dikurangkan dengan Trisuri, benar nggak? Oh iya, Pak. Ya, pokoknya yang diterbitkan yang dijual hanya saham Trisuri di tempat yang beredar. Ya, itu konteks dasarnya. Oke, saham Trisuri. Kira-kira saham Trisuri siapa sih yang membeli? Si induk, si anak, apa yang si A menurut Anda? Bahkan si ini, si A, si S, benar nggak? Si anak. Iya, Pak. Si anak kan dia menerbitkan saham 10.000, contohnya ya. Yang dikatakan Trisuri kan berarti dia membeli kembali, buyback, ya kan? Yang 10.000 itu. Iya. Iya, berarti ini dari si anak, ya, makanya disebut dengan aktivitas anak. Oke, saham Trisuri. Intinya, si anak bisa membeli lagi saham si induk atau bisa membeli lagi saham si anak, ya. Nah, di buku ini kita fokuskan ke si apa namanya? Ke si anak. Katakan tadinya saham yang beredar 10.000 punya si S, ya kan? Kalau dimiliki 80% oleh si induk berarti berapa lembar? 8.000 lembar. Ya. Kalau berarti si NCI 20%-nya berapa? 2.000 lembar kan? 2.000, Pak. Oke. Dari 2.000 lembar yang dimiliki oleh NCI dibeli kembali oleh si anak 400. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Sekarang berapa lembar saham yang beredar menurut Anda? 9.600. 9.600. Awalnya 10.000 diterbitkan, dibeli lagi sampai 400, berarti sekarang yang beredar berapa? 9.600. Berarti punya si P sisa berapa? Punya si P berapa sekarang? 8.000 kan? Tetap 8.000. Iya, Pak. Anda punya NCI sisa berapa? 1.600. Artinya apa? Ketika si anak membeli saham Trisuri dari NCI, persentase kepemilikan si ini meningkat, benar? Kenapa meningkat? Tadi awalnya berapa, Nak? 80% kan? 8.000, 10.000? Iya, Pak. Setelah dibeli oleh si induk, sekarang sisa berapa yang beredar? 9.600. Iya, Pak. Sedangkan punya si induk tetap 8.000. 8.000 dibagi 9.600 berapa? Berarti kan 83,3%. Berarti dari 80 menjadi 83 meningkat. Begitu konsepnya ya. Ketika saham Trisuri dilakukan oleh si anak, ya, berarti persentase kepemilikan induk meningkat. Selain itu, ekuitas si anak menurun. Lembar saham atau saham yang beredar anak juga menurun. Ya, intinya ekuitas anak menurun, persentase kepemilikan si induk meningkat. Permasalahannya, apakah persentase kepemilikan induk meningkat juga meningkatkan bagian si induk terhadap si anak? Belum tentu. Bisa ditangkap penjelasan pemahaman saya? Selanjutnya kalau naik kita kan investasinya benar. Iya, Pak. Ya kan? Nah, coba Anda ini Anda cermat ya. Apakah ya dengan kenaikan persentase si induk ini juga meningkatkan bagian si P atau enggak? Ya, itu permasalahannya ya. Tergantung ya. Walaupun persentase kepemilikan induk naik ya, belum tentu meningkatkan bagian P terhadap si anak, terhadap S ya. Tergantung dari apa? Tergantung dari saham Trisuri yang diperoleh oleh si anak, ya. Kalau si anak membeli saham Trisuri sama dengan book value-nya, berarti bagian si P terhadap si S, ya,
itu juga sama, walaupun persentase kepemilikan induk meningkat. Pertama ya, kalau si S membeli saham Trisuri ya di atas atau di bawah nilai buku ya, book value-nya, maka bagian P bisa naik, bisa turun. Dan persentase kepemilikan P meningkat. Oke, supaya tidak pusing, coba kita lihat contoh soalnya. 3 S yang sahamnya dimiliki 80% oleh P mempunyai 10.000 lembar saham yang beredar. Oke, beras 10.000, berarti si P memiliki 8.000. Pada 1 Januari 2016, S membeli kembali sahamnya sebanyak 400 lembar dari NCI. Dari NCI belinya ya. Berarti sekarang saham yang beredar berapa? 9.600. Pengaruh dari pembelian saham Trisuri tampak sebagai berikut. Kita bagi, ini sebelum Trisuri, setelah Trisuri ya, ini setelah Trisuri, tapi berbeda harga. Capital stoknya 100.000, punya si S, RE-nya 100.000. Total ekuitasnya berapa ini? 200.000 kan? Nah, 200.000, sedangkan lembar saham yang beredar berapa? 10.000. 200.000 dibagi 10.000 berapa? 20 itu merupakan book value per lembar, book value per share, ya, book value per share. Kalau dia nggak ada transaksi Trisuri kan, 80% kali 200 kan, dapat 160 bagian si P, benar nggak? Ya, kalau si anak tadi membeli saham Trisurinya sebesar book value, tadi kan book value 20 kan, harganya 20. Ekuitasnya 200, dibeli oleh si S 400 kali 20 8.000, berarti kan mengurangi ekuitas 160.000 kan. Nah, setelah adanya saham Trisuri, berarti kan yang beredar berapa nak? 9.600 kan, kepemilikan persentase kepemilikan P bertambah dong, ya nggak? 8.000 bagi 900, 83,3% atau 5/6. 5/6 dikalikan dengan 162, bagian P-nya berapa? 160. Nah, sama kan? Iya, Pak. Sama ya bagian P-nya. Berarti nggak perlu ada penyesuaian, jurnal penyesuaian. Bagaimana kalau si S membeli saham Trisuri di atas book value? Tadi kan book value 20, dibeli 30. Oke, 30 kali 400, 12.000. Ekuitasnya setelah Trisuri 188 ya. Persentase kepemilikannya 83%, 5/6, berarti bagian P-nya 156. Oh, ternyata di atas book value malah menurunkan investment, ya kan? Menurunkan investment. Tapi si P ini kendalinya masih ada enggak? Masih dong, benar? Kan bertambah. Ya, nanti masuk ke EPIC ya. EPIC pada investment, hanya menurunkan investment. Kalau dia di bawah book value 15, kan tadi 20 ya, berarti dia sudah 1 menambah investment ya, investment pada EPIC 1667. Ini kalau si anak membeli saham Trisuri, membeli saham lagi ya, punya si NCI. Tapi bagaimana kalau kasusnya si anak perusahaan ini membeli saham yang dimiliki oleh induk? Bisa menjelaskan? Yang bisa? Dampaknya gimana dampaknya? Nah? Kalau si anak membeli sahamnya si induk. Halo? Iya, Pak. Ada bisa menjelaskan gimana dampaknya? Oh, nggak ada kan buku ya kan? Nggak terbayang. Apa? Nggak terbayang. Nggak terbayang. Oke ya. Kalau ya si anak perusahaan membeli saham si induk ya, kira-kira persentase kepemilikan induk bertambah atau berkurang? Berkurang ya. Cuma bisa berkurang ya. Terus si NCI bertambah berkurang? Bertambah ya. Oke, kita masuk ke blok lagi.
Ya, halo, bagaimana? Oke ya, jadi ya saya sesuai aja dengan bukunya Bu In ya. Ya habis itu ya, sebenarnya masih banyak lagi ya, ada saham dividen saham ya, ada lagi saham preferan bagaimana dimiliki anak. Oke, sepertinya Anda nggak sampai situ pelajarannya. Oke, kalau Anda mau niat membaca ya, bisa pakai buku UI ya, atau buku lainnya dari Bra. Oke, tidak hanya fokus pada bahan ajar yang disediakan. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke, karena tuntutannya sampai di situ saja. Coba dari penjelasan tadi ya, dari interim acquisition, akuisisi bertahap ya, kemudian perubahan kepemilikan, banyak materinya. Banyak Lumayan, Pak. Ya. Banyak, Pak. Bingung ya, benar nggak? Ya kan? Iya. Apaan sih kalau nanti kemana ya? Itu butuh proses, butuh waktu, harus banyak latihan soal, ya. Supaya termain, oh gini loh yang kendali, oh gini loh kendalinya masih tidak dipertahankan, ya. Oke, coba kita latihan soal dulu. Sudah kelihatan soalnya? Belum, Pak. Oh, udah, Pak. Sudah, ini? Ini soal buku Pak Abu dulu ya, soal buku. Misalnya ya. Oke, ya, saya istirahat dulu sebentar. Ini ada kan buku Anda? Ada kan? Soal 7 ya? Ada, Pak. Saya nafas dulu ya. Yang ya kan? Yang kedua, kalau si P menjual 100.000. Coba Anda kerjakan dulu. Yang bisa langsung ngomong ya. Pada ekuitas S-nya. Coba dibaca tanggal berapa sekarang? 18, Pak. Siapa yang kebelah absennya? Rifana. Nah, orangnya. Saya, Pak. Nomor 7, P membeli 420.000 lembar untuk memperoleh 70% kepemilikan S pada 3 Januari 2017 dengan membayar 980.000 pada saat ekuitas S terdiri dari saham biasa 1,2 juta dan saldo laba sebesar 200.000. Nilai par saham S adalah 2.000. Pada tanggal 31 Desember 2017, harga pasar saham beredar adalah 2.400. Selama 2017, S melaporkan net income sebesar 120.000 dan dividen 50.000. Buatlah jurnal di buku apabila P membeli 100.000 lembar saham beredar pada harga pasar. Nomor 2, buatlah jurnal di buku P apabila P menjual 100.000 lembar saham yang dimiliki pada harga pasar. Dimiliki awal Januari kan pas 20.000 lembar ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Punya berapa yang beredar punya si S? 600.000, Pak. 600.000 lembar. Kemudian nomor 1 ini disuruh buat jurnal di buku apabila P, di buku P ya, apabila P membeli 100.000 lembar. Kalau beli lagi berarti kepemilikannya bertambah dong, benar nggak? Iya, Pak. Ya. Pada harga pasar, kalau harga pasar itu tanggal berapa di mention di soal? Tanggal 31 Desember 2017 kan? 31 Desember. Berarti dari 1 Januari ke 31 Desember itu kan ekuitasnya itu kan berubah. Ada yang income sama dividen, benar nggak? Iya, Pak. Ya, oke. Teman-teman, Anda perhatikan. 1, pembelian
Oke, atau P beli 100.000 lembar saham pada harga pasar ya. Dia beli ke siapa? NCI belinya ya. Oke. Kalau di sini ada NCI-nya enggak? Informasinya enggak ada ya. Yang beli berapa? Berarti 980 dibagi 70%. Oke. Ekuitas S-nya berapa? Ada saham biasa 1,2. Berapa? 1,2. 100. Iya. Iya Pak. Nanti totalnya 1.400.000. ada ekses nggak? Nggak ada akses Pak. Ada ya? Oke. Kita mulai dari equity. Ada kenaikan nggak equity rendah? Dari 2012 ke 2019. Oke, berapa nih? Berapa nih? 400 kan equity-nya? Terus ada apa? Income sama dividen. Berapa dari income-nya? 120.000. 120.000 ya, terus dividennya 50.000. berarti income menambah ekuitas, dividen mengurangi ekuitas kan? Berarti ada kenaikan dong. Kenaikan ekuitasnya berapa? 70.000. 70.000. Oke. Berarti ekuitas akhirnya itu 112 1.470.000. kalau ekuitasnya naik punya si M, si E juga naik dong, bener nggak? Ya Pak. Oke, naik kalau kita ya 70%. Kalau kita pecah, terus NCI-nya berapa tadi? 30% ya? Oke, ini kan NCI-nya udah tahu nih. Jika kita bertemu 70%, kemudian NCI berapa? Dikalikan dengan 30%. Kalau ekuitas S naik, berarti itu juga naik dong. Nama kan? 70%. Sedangkan untuk NCI juga naik kan? 30%. Gitu ya. Kalau kita jumlahkan, kita cek benar nggak sih ini tambahnya? Sama ya? Oke. Total saham yang beredar berapa? Total saham beredar? 600.000. Ya, dari 120.000 lembar dibagi 70% kan? 600.000 lembar. 600.000 lembar ini berarti dimiliki oleh si induk berapa? Dikalikan 70%. 120. 180. 80. Tempatnya 80 ya. Dibeli oleh si C punya anak berapa? Berapa kan? Dibeli oleh si induk kan? Ya kan? Dibelinya 180 ini. Oke. Kita tanda juga sini. Kalau kita beli tapi nilai wajar dari yang dibeli karena nggak? Iya Pak. Ya, berapa? Berapa kali beli? 100 kali? 100.000 kali 2004. 100.000 ini harga belinya. Kemudian nilai tercatat yang dijual berapa?
Investasi yang dibelikan 100 lembar dengan kebutuhan. Berarti ini dibagi total punya NCI, ya kan? Dikalikan dengan 441. 245 dalam saya kalian dulu di sini ya. Tapi itu ya. Oke. Punya 245, kita beli 240. Kira-kira mungkin apa? Laba. Laba ya, kita sebut di sini laba sebagai kenaikan atau penambah ekuitas ya. Bisa kita kendalikan ya, dikurangkan. Oke, udah. Gimana jurnalnya? Kalau beli kan investment pada kas, benar nggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Kas pada kas. Pada kas. Oke. Ini laba berarti di kredit. Kredit. Kredit, Pak. Kredit, benar nggak? Iya, Pak. Oke. Udah, tambahkan apa ini investmentnya? Yang kita peroleh 245 ya. Kasnya yang kita bayarkan 240. Kemudian makna yang kedua apa? Menjual, Pak. Menjual ya. P menjual 100.000 lembar saham. Pada harga besar ya? Iya, pada harga pasar, Pak. Oke, berarti sekarang nilai wajar ya? NCI. Nilai wajar dari imbalan ya? Yang di Kita jual dengan kasar nggak? Iya, Apa? Pak. Kita jual 100.000 dikali 2.400. 240. Sekarang nilai tercatat investasi yang dijual berapa kira? Oke. Lihat rumusnya ya. Kita pakai KPS ya, keseluruhan. Dijual berapa? 100.000 lembar kan? Iya, Pak. 100.000 dibagi totalnya beredar 600.000 ya, dikalikan sama equity-nya berapa? 1.470, dapat 245 juga ya, kebetulan sama angkanya. Oke. Nah, book value 245, harga jual 240. Kita jual 240, book value 245, kita jual 240. Kita dapat atau rugi? Kita rugi, Pak. Kurang ekuitas. Ya, berapa ruginya? 5 juta. Ya, kita jurnal. Kalau kita jual berarti kan cash pada investment, benar nggak? Iya, Pak. Pada investment. Kalau rugi, jadi kredit, kan kredit. Ya, ini epicnya. Oke. Haknya berapa? 240. Investmentnya 245 ya. Di sini berarti berapa? Manual. 5 juta. Simpel ya, kita udah ada bingungnya. Oke, langsung aja saya pakai ujian ya. Coba sekarang Bulan Januari. nah, siapa itu? Nomor 1, baca. Bukhari membeli 80% saham beredar seharga 6,4 miliar pada tanggal 3 Oktober 2018. Posisi ekuitas Sweet pada tanggal yang sama terdiri dari modal saham 1 miliar, AG saham biasa 5 miliar, dan saldo laba 1,6 miliar. Kelebihan nilai investasi Bukhari atas aset bersih PT Sweet diidentifikasi sebagai paten yang tercatat di laporan posisi keuangan Sweet. Paten tersebut masih memiliki masa manfaat 5 tahun.
Berikut laba bersih dan dividen PT SWET selama tahun 2018. Penjualan Plus 1. pada tanggal 31 Desember 2018, Pokari menyusun laporan keuangan konsolidasi yang terdiri dari laporan keuangan Pokari dan laporan keuangan SWET. Karena Pokari mengakuisisi SWET tidak pada awal tahun 2018, penyusunan laporan keuangan konsolidasi tersebut memerlukan teknik khusus. Anda boleh mengasumsikan Pokari menggunakan metode ekuitas atau metode biaya untuk mencatat transaksi investasi di SWET. Pertanyaan. Pertama, berapa saldo paten SWET yang diakui oleh Pokari? Kedua, berapa besarnya pre-acquisition earning yang dimunculkan di kertas kerja? Yang ketiga, jika menggunakan pendekatan pre-acquisition earning, berapakah besarnya laba untuk pihak minoritas? Yang keempat, buatlah jurnal eliminasi di kertas kerja untuk memunculkan akun pre-acquisition earning. Oke. Ya, itu soal itu ya. Saya beri kesempatan Anda menjawab 10 menit ya. Minta bilang. Oke? Saya tambahkan dulunya. Sudah kenal soalnya? Sudah, Pak. Ya, coba ambil dulu. Sebentar. Yang mana aja Anda bisa jawab. Itu saya kasih nilai. Oke, itu udah selesai semua ya. Sekarang saya tambahkan soalnya menggunakan pola kedua ya. Menurut Anda berapa sales pre-acquisition di kertas kerja? Ini cara pertama, cara kedua lagi. Ada yang bisa? Atau ini deh, jurnal. Coba jurnalnya. Cara yang kedua, nah. Jurnal, cara kedua. Tadi kan memunculkan projection income, ya. Seandainya saya tambah soalnya, kalau dia pakai cara kedua. Berarti dari sales, gitu ya. Ketinggalan seperti ini, nah. Oke, awalnya berapa? Ada itu NCI-nya? Nggak ada ya? Berarti kita pakai implied value. 6,4 dibagi 80% ya? Halo? Masih dengar suara saya? Bisa, Pak. Terus Anda perhatikan nanti kalau ujian, equity S-nya diketahuinya di awal Januari atau pada saat akuisisi. Nah, kalau soal ini udah diketahui pada tanggal yang sama. Berarti ini equity-nya pada tanggal 3 Oktober, benar nggak? Iya, Pak. Berarti equity 3 Oktober. Kalau soal sebelumnya kan pernah saya bahas, equity-nya kan 1 Januari, benar nggak? Ya, jadi harus ada buat equity pada saat tanggal akuisisi. Kalau seandainya, halo, bisa dengar suara saya? Iya, Pak, bisa. Ini equity-nya 1 Januari, berarti Anda tambahkan sama Acquisition sama pre-acquisition dividen. Oke, itu kalau jadi Anda perhatikan dulu, jangan sampai salah di sini, ya. Terus alokasi kalau mempunyai masa manfaat diperhatikan pada tahun berjalan itu, ya. Kapan dia akuisisi? Pertama tadi dapat aksesnya masuk ke paten 400, berarti per tahunnya dibagi 5, 80 ya. Selama 2018 karena dia dimulai 3 Oktober berarti 3 bulan saja 20 ya. Ini yang cara pertama dulu, pre-acquisition income-nya. Sebelumnya berapa income-nya? Income-nya sebelumnya berapa? 500 ya, kalikan 80%, 400, NCI-nya 100. Ini net income post acquisition ya, amor, adjusted income recognized. Oke, kalau Anda perhatikan juga teman-temannya di sini ya, benar. Anda bisa ngecek NCI-nya. Total NCI-nya berapa? Berarti kan 1560 ditambah dengan 40 kan? Iya, Pak. Ya, dapat 1.600.000. Kalau yang ini NCI-nya berapa?
Berarti 160 dikurangkan dari 60. Anda ingat kan? Iya, Pak. Ya, berarti dapat 1.600. Ya. Oke, itu jawaban di nomor 7. Kalau nomor 8 bagaimana, Nak? Soalnya P membeli saham beredar 25% pada awal Januari. Kemudian di 31 Desember ya berapa ini? Pada tanggal 31 Desember 2016 P membeli lagi 5.000 lembar saham beredar. Awalnya berapa? 2.500 ya? Ya, cepat aja 2.500 berarti 100% berapa? 10.000, Pak. 10.000. Ya, berarti 2.500 ditambah 5.000, 7.500. Berarti sekarang pemilikan berapa kepemilikannya? 75%. 75% ya. Darinya tadi ada kendali menjadi kendali ya. Ini hampir sama kayak PPT tadi ya. Nanti Anda bisa ngecek sendiri. Kalau nggak paham, bisa tanyakan saya. Oke. Kan suratnya jiwa. Ini jawabannya saya share ya. Oke, ini udah pemilikan semua. Ya, mudah-mudahan Anda mengerti materi dari awal ya, bukan berarti dari plan aset ya, berarti dari awal kan materinya dari kombinasi bisnis, benar nggak? Ya, ke bawah dulu. Saya sangat mengapresiasi Anda ya. Selama UTS dan UAS ini semuanya masuk ya, nggak ada yang bolos ya. Berarti nilainya full untuk 10%-nya. Kemudian saya juga mengapresiasi Anda sudah bertahan sampai detik ini ya. Sangat mengapresiasi untuk ukuran Anda sangat istimewa. Ya, tahu standarnya semuanya dipelajari materinya. Mungkin Anda punya teman di kampus lain, nggak akan semuanya dipelajari. Paham ya? Jadi Anda harus bangga pada diri Anda, ya. Walaupun ada nilai kecil, itu mungkin kecil di sini ya, mungkin itu besar tempat lain. Paham maksud saya ya? Oke. Untuk UAS ya, atau kuis ya, Anda jangan terlalu memikirkan nilai yang kecil sebelumnya. Nilai tetap bisa saya kontrol, ya. Oke, jangan stres ya, Anda maksimalkan saja di UAS. Sampai ini dipahami? Baik, Pak. Ya. Jangan apa yang disuruh latihan kayak mind map dikerjakan ya. Terus apa lagi kemarin tuh? Makalah materi. Ya.